Kisah Soichiro Honda. Lahir pada tanggal 17 November 1906 di Shizuoka, Jepang. Ayahnya bernama Gihei Honda, seorang tukang besi. Ibunya bernama Mika Honda. Saat ia berumur 15 tahun, ia tidak mau melanjutkan sekolah karena ia menganggap sekolah itu hanya membuang waktu. Ia hanya ingin mendalami tentang mesin, karena sejak kecil, segala tentang mesin merupakan obsesi baginya. Akhirnya, ayahnya, Gihei Honda, yang mengerti betul tentang obsesinya terhadap mesin, mengenalkannya kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Atsukai Company. Pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda diantar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi ternyata, ia di sana bukan diterima bekerja sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin. Ia dipekerjakan sebagai pengasuh bayi, anak dari direktur bengkel Atsukai tersebut. Tapi, dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup guna mempelajari dan menganalisa mesin mobil. Ia juga mengumpulkan uang dari gajinya hanya untuk meminjam buku dari perpustakaan. Buku yang pertama ia baca adalah Sistem Pembakaran Dalam. Pada suatu hari, Honda diajak majikannya untuk membantu di bengkel karena hari itu bengkel sedang sibuk, dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford Model T keluaran tahun 1908 dan mencetak banyak prestasi lainnya, sampai akhirnya di usia 22 tahun ia diangkat menjadi kepala bengkel art dan dipercaya membuka cabang di kota Hamamatsu. Awalnya bengkel tersebut hanya mempunyai 1 orang karyawan, tetapi setelah 3 tahun berdiri sudah mempunyai sekitar 50 orang karyawan. Selama kurun waktu tersebut, pekerjaan Honda sangatlah baik. Bahkan dirinya sering mengerjakan mobil yang sudah tidak bisa dikerjakan lagi di bengkel lain. Namun, keberhasilan itu tidak membuat Honda menjadi puas. Ia juga membuat berbagai inovasi, yaitu menemukan ruji untuk mengganti bahan roda kendaraan yang semula menggunakan kayu. Bahkan ruji-rujinya itu laku keras di pasaran dunia. Pada usia 30 tahun, Honda mendapatkan paten atas ruji-rujinya itu. Honda juga membuat mobil balap dengan tangannya sendiri. Ia namakan Curtiss, yang diambil dari nama mesin yang ia gunakan, yaitu mesin pesawat jenis Curtiss A1. Dengan mobil buatannya itu, ia pernah menjuarai balapan, tetapi hanya sebagai navigator, bukan pembalap. Kemudian, ia memutuskan untuk mendirikan bengkel sendiri dan keluar dari Atsukai untuk membuat pabrik ring piston. Sayangnya, karyanya itu ditolak oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur, tidak laku dijual. Ia ingat reaksi teman-temannya terhadap kegagalan itu. Mereka menyesalkan dirinya keluar dari bengkel. Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit. 2 bulan kemudian, kesehatannya pulih kembali. Ia kembali memimpin bengkelnya. Tapi soal ring piston itu belum juga ada solusinya. Demi mencari jawaban, ia kuliah lagi untuk menambah pengetahuannya. Siang hari, selesai pulang sekolah, ia langsung ke bengkel mempraktekkan pengetahuan yang baru ia peroleh. Setelah 2 tahun menjadi mahasiswa, ia akhirnya di drop out karena jarang mengikuti kuliah. Saya merasa sekarat karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan yang bertele-tele tentang hukum makanan dan pengaruhnya, ujar Honda.
yang gandrung balap mobil. Kepada rektornya ia jelaskan maksudnya kuliah bukan mencari ijazah, melainkan pengetahuan. Penjelasan ini justru dianggap penghinaan. Berkat kerja kerasnya, desain ring piston Honda diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak, sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Namun, malang, niatnya itu justru kandas, karena Jepang siap perang, tidak memberikan dana. Ia pun tidak kehabisan akal, mengumpulkan modal dari sekelompok orang untuk mendirikan pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah perang meletus, pabriknya terbakar 2 kali. Namun, Honda tidak patah semangat. Ia bergegas mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan mengambil sisa kaleng pensol yang dibuang dari kapal Amerika Serikat, yang digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Tapi tanpa diduga, gempa bumi meletus, menghancurkan pabriknya, sehingga diputuskan menjual pabrik ring piston ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba beberapa usaha lain. Sayangnya, semuanya itu gagal. Akhirnya, 1947, setelah Perang Jepang dan Sekutu, Jepang kekurangan bensin. Di sini, kondisi ekonomi Jepang porak-poranda. Sampai-sampai Honda menjual mobilnya untuk membeli makan bagi keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka sepeda motor cikal bakal lahirnya mobil Honda yang diminati oleh para tetangganya. Mereka berbondong-bondong memesan, sehingga Honda kehabisan stok. Disinilah Honda kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itu, kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda berikut mobilnya menjadi raja jalanan dunia. Orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka lupa tidak melihat 99% dari kegagalan saya, tuturnya.